Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Don Bosco Slamun dalam DBS To The Point. Apa kabar Anda? Basuki Cahayapurnama atau akrab dipanggil Ahok akan segera mengumumkan jalur apa yang akan dipilihnya untuk maju ke Pilkada DKI Jakarta. Jalur independen ataukah jalur partai politik? Ahok sempat berjanji akan mengumumkan jalur pilihannya selepas Lebaran. Namun hingga bulan Syawal masuk pekan ketiga, pilihan politik Ahok tetap masih menjadi teka-teki. Benarkah itu karena Ahok masih menunggu dukungan dari satu lagi partai politik? Dan apakah yang ditunggu itu adalah partai politik yang besar, yaitu PDI Perjuangan, yang menguasai suara mayoritas di ibu kota? Untuk membahasnya, kami mengundang Gun-Gun Herianto, dosen komunikasi politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute. Gun-Gun sengaja kita undang untuk melihat proses komunikasi politik yang sedang berlangsung dan pada akhirnya untuk membaca apakah Basuki Cahayapurnama akan memilih jalur independen ataukah melalui partai politik. Mas Gun-Gun, selamat datang ke DBS To The Point. Terima kasih Bang Don. Saya mendapat kehormatan karena kita membaca sesuatu yang sekarang sedang in, Ya, Mas Gun-Gun. happening. Iya, lagi happening. Pertanyaannya tadi itu sudah di pengantar untuk mengatakan apakah Ahok akan menunggu PDIP atau PDIP akan mengusung Ahok ataukah akan maju melalui jalur independen yang juga menjadi teka-teki bagi sebagian orang. Mas Gun-Gun, kita melihat sebuah proses komunikasi politik itu apa atau isyarat apa yang biasanya ada melalui komunikasi politik? Iya, kalau Bang Don, kalau bicara isyarat, tentu satu pernyataan verbal. Pernyataan verbal. Nah. Biasanya teks baik di lisan maupun tulis, ya. Kemudian yang kedua adalah konteks. Teks, kemudian konteks, dan yang ketiga biasanya adalah kognisi sosial yang kemudian terbangun dalam proses pernyataan-pernyataan itu. Nah, kalau kita bicara teks saja, kemudian tanpa memperhatikan konteksnya, kehilangan makna. Kognisi sosialnya biasanya harus ditelisik lewat satu diskusi-diskusi yang intens, termasuk membaca konfigurasi kekuatan politik yang berjalan. Kita memahami sebuah komunikasi politik setelah melihat teks, konteks, lalu kemudian kognisi sosial, untuk kemudian lihat tali temalinya, lalu kemudian kita baru bisa mencapai sebuah membaca isyarat ini arahnya apa? Iya, betul. Iya, biasanya memang gini, satu proses politik itu kan kompleks. Makanya aktor dengan konteksnya pasti berkelindan. Nah, karena prosesnya kemudian kompleks tadi, maka kita bisa membaca dari isyarat-isyaratnya. Contoh misalnya, kalau dia menolak, kalau dia masih membuka zona kemungkinan atau probabilitas, atau dia sebenarnya sudah memastikan, itu sebenarnya bisa terbaca kok dari pernyataan-pernyataan. Bisa terbaca. Sangat bisa terbaca ya. Dari pernyataan-pernyataan. Kita mengumpulkan beberapa pernyataan Ahok. Tapi sebelum kita tayangkan satu persatu pernyataan Ahok, saya ingin memberikan gambaran kepada Anda bahwa pernyataan ini tampak seperti berubah dari waktu ke waktu. Seperti seolah-olah berubah dari waktu ke waktu. Nanti kita coba ikuti. Yang pertama ini, Mas, saya minta Anda baca. Ya sudah, akhirnya saya minta seminggu. Ibu bilang nggak bisa, partai ada mekanisme. Ya sudah Bu, kalau itu izinkan saya ikut anak-anak. Saya sudah bicara sama anak-anak ini. Ini ibu saya sudah kasih saya Mercedes-Benz ini untuk keluar kota, S-Class. Sopir lengkap, tinggal tidur sampai. Kalian ngajak saya naik bus. Busnya jurusannya mesti ganti-ganti terminal lagi. Kita nggak tahu berhenti di mana. Saya bilang sama mereka, kalian nggak salah. Nggak lebih baik ikut ini lebih aman. Terus dia jawab saya gini, begini loh Pak, anak-anak ini kan. Saya juga nggak kenal mereka sebenarnya. Kalau naik mobil mewah, Bapak sendirian. Kalau naik bus, bareng rame-rame, dia bilang. Pak, kepercayaan kan ini kan? Iya, betul. Mas Gun-Gun, ini adalah interview saya ketika di Balai Kota dengan Pak Ahok. Itu saat-saat ketika teman Ahok mengumpulkan KTP dan pada saat itu konteksnya adalah semua orang tahu bahwa Ahok akan maju melalui jalur independen. Kalau Anda baca ini, Ya, kalau saya melihat ini menunjukkan satu ekspresi bahwa
ada dua dimensi ya. Pertama adalah dimensi peluang yang masih juga diberikan kepada PD Perjuangan dalam konteks gini, bahwa sebenarnya PD Perjuangan menginginkan Ahok, itu kira-kira pernyataan itu. Misalnya dia bilang Mercedes ya kan, dan Ahok bisa melaju sebenarnya. Saya sudah dikasih Mercedes. Benar, dan itu kan memudahkan Ahok kira-kira, dan itu Ahok ekspresikan sebagai bentuk bahwa sebenarnya PD Perjuangan menginginkan juga Ahok untuk kemudian merapat. Nah, tetapi kemudian soal timing, berarti dimensi kedua, soal kebutuhan taktis, bahwa Ahok butuh kepastian. Kan tradisi PD Perjuangan, Bang Don tahu, pasti injury time. Betul. Dan ini ingin sebenarnya didekonstruksi oleh Ahok. Dia mencoba untuk menawarkan satu waktu yang lebih pasti, lebih awal. Kan Bang Don bisa lihat tadi. Maka kemudian posisi relawan yang kemudian kumulatif akhirnya melakukan kerja-kerja melalui gugus kerja mengumpulkan KTP, itu mau tidak mau dibaca oleh PD Perjuangan sebagai juga pressure. Kan kita bisa lihat, Bang Don bisa lihat, mereka bisa tembus sampai 1 juta, sehingga Ahok sebenarnya tanpa jalur partai pun dia bisa melaju dari jalur perseorangan. Artinya Ahok punya dua modal, modal sosial berbentuk trust karena dia tidak selalu bergantung pada hegemoni partai politik dalam penentuan kandidasi. Kemudian yang kedua, dia tentu punya masih ada peluang untuk sebuah tempat yang lain, dua kaki pada saat itu. Artinya begini, pada saat yang sama secara mudah orang selalu mengatakan kognisi sosial pada waktu itu mengatakan, oh Ahok pasti melalui jalur independen. Kira-kira begitu. Lalu kalau kemudian lihat konteks sosial politik saat itu, kira-kira ini baru berlangsung 2 bulan lalu atau 3 bulan lalu, itu juga orang akan mengatakan Ahok itu independen. Tapi statement itu tetap membuka ruang, bukan? Sebenarnya kan statement itu lebih awal kan? Lebih awal. Sebelum proses KTP ini kumulatif kan? Betul. Nah, kalau kemudian kita bicara di awal, pasti kan memang belum ada pegangan Ahok untuk kemudian berada di posisi mana. Sehingga Bang Don tahu dalam posisi yang sangat dilematis seperti itu, dia harus punya yang disebut dan best alternatif. Best alternatif. Nah, yang ini saya agak khawatir kalau kemudian tidak smooth proses. Misalnya dia tiba-tiba sudah sampai di 1 juta KTP. Bang Don bayangkan ekspektasi orang ketika dia memberi KTP dan itu kemudian sampai di angka 1 itu juta. ada di kepala setiap orang juga. Pasti akan seperti apa? Kalau saya melihat ada satu proses yang kemudian lama nih, sebenarnya timbunan di bawah, di grassroots, terutama juga di kelompok kritis, bahwa ada satu mekanisme di partai yang seringkali abai dengan kecepatan, hal-hal dalam konteks mengambil aspirasi dari bawah itu dengan cepat. Mas Gun-Gun, nanti kita akan lebih dalam tentang yang ini. Kita lihat statement yang kedua. Kenapa saya harus urut-urut ini? Supaya kita lihat konteksnya. Soal pilkada, Pak, sudah bicara sama teman Ahok belum? Sudah, semalam kita udah ngobrol. Jadi gimana, Pak? Ya mereka mau berembuk lagi dengan parpol. Nanti mungkin mau halal bihalal bareng. Mereka dalam waktu dekat akan buat halal bihalal. Katanya kan udah pasti 3. Nasdem, Hanura, Golkar. Katanya Pak Yoris sudah pasti lewat parpol nih, Pak. Emang gimana? Saya nggak tahu pembicaraan parpol dengan mereka. Pak Idris kemarin menawarkan nggak, Pak? Enggak, dia cuma kasih tahu strategi untuk gimana kampanye, pemenangan apa gitu. Pak, katanya ini Pak PDIP dari dulu juga mungkin aja sama Bu Mega kan soalnya. Rasanya pada deklarasi tanggal 27 ya, Pak? Perlu lah orang baik dengan PDIP kok gitu. Pak, kalau lewat parpol terus teman Ahok mendukung, tapi nanti kalau misalnya ada warga yang memberikan KTP tapi nggak pengen kecewa di parpol, kecewa gimana, Pak? Ya itu ya namanya juga risiko politik kan, kita nggak tahu kan. Makanya ini mereka lagi ngitung. Tapi kan dari awal mereka jadinya independen. Ya kan memang saya kan bilang mau independen. Kalau memang mau gini, tapi kalau mereka putusinnya sama parpol beda, kamu tanya aja sama mereka. Aku kan ikut aja. Pak, terkait pertemuan aku pusing kayak gitu, aku mau pusing lah ya. Mas Gun-Gun, jadi kalau kita lihat sequence dari statement ini yang justru baru-baru ini. Jadi setelah situasi politik ada hingar-bingar reklamasi, ada hingar-bingar soal sumber waras, lalu kemudian apakah akan maju lewat partai politik atau tetap independen. Inilah statement yang sudah dinyatakan oleh Ahok. Kalau lihat Anda lihat sekuensnya, apa yang Anda bisa jelaskan?
Kalau saya melihat ini yang disebut dengan kalau dalam teori ya persuasif. Ya, teori persuasif itu namanya latitude, ya kan? Jadi belum, kan biasanya ada dua hal ya. Pertama yang namanya asimilasi, yang kedua kontras. Ahok, seorang Ahok, kontras. Ya, Ahok itu belum mengeluarkan statement kontras. Artinya pernyataan misalnya entah itu verbal, agresif atau tidak, bahwa dia mau melaju dari independen, kan masih membuka peluang. Kalau strip of behavior-nya itu, ya perilaku-perilaku yang kemudian muncul dalam konteks potongan-potongan tadi ya, itu saya melihat masih dalam posisi dilematis dan masih juga membuka sebenarnya peluang hadirnya partai politik di gerbong pendukungnya atau pendukung dan pengusungnya Pak Ahok. Oke. Tadi Anda sebut sebagai ada proses persuasif, lalu kemudian ada latitude. Iya. Apa maknanya? Jadi latitude itu semacam zona atau garis lintang yang orang kemudian masih membuka peluang. Oke, Bang Don misalnya saya posisinya taruhlah misalnya mau maju. Saya masih juga membuka sebenarnya proses-proses komunikasi politik untuk bertemu dalam satu titik. Apakah misalnya PD Perjuangan mau masuk ke titiknya Pak Ahok dengan proses yang tentu sudah panjang sebelumnya. Mas Gun-Gun, kita jeda dulu. Kita akan lihat lagi statement-statement berikutnya setelah ini. Pemirsa kami akan segera kembali. Dalam satu titik PD Perjuangan sekarang kan mengalami kesulitan dalam konteks mencari figur yang punya modal dasar elektoral. Kembali bersama Mas Gun-Gun Herianto, pakar komunikasi politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Mas Gun-Gun, tadi kita sudah nonton apa yang dinyatakan oleh Ahok. Ini komunikasi politik dari, kalau kita lihat bagaimana Ahok mengkomunikasikan gagasannya. Sekarang kita coba lihat bagaimana PDIP melontarkan gagasan-gagasan mereka melalui komunikasi politik yang bisa kita lihat di berikut ini. Nah, ini adalah pernyataan salah satu ketua PDIP, yaitu Andreas Parera. Pak Ahok masuk klaster ketiga. Di klaster ketiga, sejauh kami butuhkan dan kemudian ada kecocokan di dalam pembicaraan, kami akan undang mereka. Sebetulnya kalau masih dilanjutkan ini, Mas, ini sebetulnya klaster pertama itu adalah calon yang masuk melalui Bukalapaknya PDIP kemarin, termasuk Yusril Iza Mahendra dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah tokoh parpol seperti Jarot, Risma, lalu kemudian ada Ganjar yang tidak masuk melalui itu, tapi mereka adalah tokoh partai yang di snapshot sama partai. Sekarang ada versi seperti ini dari PDIP. Apa tafsiran Anda? Bang Don, tadi kan kita sempat bahas latitude ya. Betul. Kan latitude ada dua, acceptance sama rejection. Nah, ini kan belum ada pernyataan dari elit PDIP juga yang rejection terhadap Ahok. Betul. Pun demikian dari Ahok terhadap PD Perjuangan. Tadi makanya dibikin klaster. Ada klaster ketiga. Ahok masuk taruh di klaster ketiga. Taruh di klaster meskipun ketiga. Peluangnya juga, ingat PD Perjuangan ada sosok yang menentukan. Referent powernya adalah Bu Mega. Betul. Maka saya tidak melihat Pak Andreas Parera juga melakukan pernyataan yang menihilkan atau menafikan Ahok. Nah, oleh karena itu sebenarnya ini harus dibaca sebagai bahwa social judgment-nya ini masih terus jalan. Apa? Yang Anda maksud apa? Social judgment theory. Social judgment. Ya. Social judgment itu kira-kira gini. Persuasi yang dilakukan oleh satu pihak pada pihak lain itu pertimbangannya bisa menolak, bisa menerima atau no commitment. Nah, sekarang sampai sekarang belum ada sesuatu yang entah acceptance, entah rejection. Yang itu kan berarti semua masih kemungkinan terbuka. Mas, ini adalah respon Ahok terhadap statement Andreas Parera. Tapi yang kata PDIP, Bapak pilihan terakhir Pak buat maju. Pilihan kayak kamu pacaran saja, ya kan? Pilihan terakhir juga bersyukur dong. Yang jadi kawin kan pilihan terakhir, bos. Ngapain pilihan pertama? Enggak, maksud saya ngapain gitu loh? Kamu pilihan pertama hebat-hebat, tapi nggak kawin sama kamu pilih yang kawin sama kamu apa pilih yang pacaran doang? Saya nggak tahu, saya nggak tahu, dia tanya. Saya tahu maksudnya nggak? Seolah-olah kalau saya dinomor tirikan jadi pilihan terakhir. Pilihan terakhir kau jadi menikah kan bagus. Mas Gun-Gun, kalau ada dengar ini pilihan terakhir, ini dianalogikan dengan orang yang berpacaran. Pilihan terakhir itulah yang kemudian
sampai ke pelaminan. Yang lain-lain itu kan pilihan pertama sehebat apapun. Ya, gimana kalau Anda lihat ini? Iya, ini menariknya komunikasi politik ya. Ya. Disampaikan dengan Kenapa saya datangkan Anda ke sini? Karena ada hal-hal begini. Tetapi seringkali justru muatan meaning, makna itu ada di yang hal-hal seperti itu. Artinya dia sebenarnya bukan tanpa sengaja juga menyatakan itu kan, bahwa ada peluang kok. Misalnya posisi dia masih terjalin hubungan baik dengan Bu Mega dan lain-lain. Bahwa memang mekanisme partai harusnya ada daftar, kemudian kemarin seperti panggung yang disediakan PD Perjuangan, yang ada Bukalapak. tapi tidak kemudian menutup kemungkinan Ahok justru yang dilamar nanti, ya kan? Ini dalam politik masih sebagai seni kemungkinan itu masih berjalan. Dan saya melihat Bang Don, dalam satu titik PD Perjuangan sekarang kan mengalami kesulitan dalam konteks mencari figur yang punya modal dasar elektoral. Dan Pak Ahok itu juga mempertimbangkan betapa derasnya serangan pada dia. Sehingga saya melihat peluang-peluang itu masih kemudian menjadi peluang yang mungkin terjadi. Termasuk tadi pernyataan mungkin saya bisa jadi yang jadi gitu kan. Yang Anda baca ini adalah teks, lalu kemudian bikin konteksnya, ditafsirkan. Kognisi sosial kita belum tahu seperti apa lapangan. Saya sendiri sudah mengikuti, lalu kemudian mungkin Bang Don, kita akan sebenarnya kognisi sosial sudah muncul di situ. Artinya ketika misalnya dia bilang tidak kemudian pasti dalam satu pilihan, sebenarnya kognisi sosial dia masih kemudian memberi sinyal kepada kekuatan yang dia statementkan itu tadi dalam konteksnya PD Perjuangan. Kalau kita lihat ini teka-tekinya makin jelas bukan? Sebenarnya teka-teki ini jawabannya maksud saya. Iya, jawaban atas enigma ya. Atas enigma ini sebenarnya ya betul masih kemudian beberapa opsi terjadi. Kalau misalnya Pak Ahok lebih seperti Pak Jokowi, mungkin lebih mudah. Betul. Pak Jokowi kan lebih low profile, sehingga kemudian dia mau ngikuti proses seperti di PD Perjuangan. Tapi masalahnya Ahok adalah tipikal yang berbeda. Sehingga kemudian tidak orang kemudian membaca ini bisa jadi di injury time benar nanti. Dan proses ini juga distimulasi oleh negosiasi yang kemudian dilakukan Ahok melalui mekanisme lain. Contohnya misalnya datangnya dukungan dari relawan sehingga dia bisa mencapai 1 juta. Mas Gun-Gun, ini ada beberapa statement di seputar orang-orang teman-teman di seputar PDIP. Karena kenapa harus disampaikan? Untuk melihat bagaimana bervariasinya komunikasi politik yang disampaikan oleh teman-teman di PDIP. Coba kita lihat. Pertama, ini ada Eva Sundari. Pak Jokowi kan kader PDIP, ngerti pasti ya. Mungkin yang dibujuk Ahoknya. Lu gimana sih Hok? Karena Pak Jokowi tidak mungkin mengusulkan apa yang dapat merusak rumahnya sendiri. Pak Jokowi pasti tahu betapa PDIP serius kalau mengusung orang yang dipercayanya. Masa jalan parpol disuruh buang gitu aja untuk mengikuti maunya Ahok personal. Mudah-mudahan Pak Jokowi berhasil mencapai titik tengah. Nah, konteks ini adalah katanya Pak Jokowi sudah menghadap ke pergi ke Teguh Umar ketemu Ibu Mega. Lalu kemudian orang menafsirkan pertemuan itu adalah pertemuan untuk kepada Ibu Mega, Bu, kita usung Ahok gitu. Itu kalau kita lihat komunikasi ini. Kemudian ada dari Marwara Sirait. Coba kita lihat. Nah, ini sudah ending, ini sudah dekat. Akan ada satu titik di mana Bu Mega, Pak Jokowi dan Ahok bertemu di satu titik yang sama. Ini ada sinyal-sinyal yang disampaikan oleh Ara. Saat Ahok mari ulang tahun Megawati, Ahok yang saat itu hadir di tengah-tengah elit PDIP mendapatkan potongan tumpeng pertama dari Megawati. Nah, lalu kemudian saat Ahok menghadiri peluncuran buku Megawati, di antara tamu-tamu penting yang hadir, Ahok juga mendapatkan buku pertama dari Megawati. Lalu kemudian ada sinyal ketiga, saat haul Taufik Kemas, hubungan Megawati Ahok juga sangat akrab. Hanya saja selama ini ada pihak yang berusaha memisahkan PDIP dan Ahok. Nah, ada lumayan colorful situasi di sekitar itu gitu. Apa penjelasan Anda tentang ini? Kalau Marwar, itu saya melihat dia dalam posisi membangun
kesan. Itu istilah akademiknya impression management. Impression management. Jadi dalam konteks teori dramaturgi itu kan ada yang dimaksud dengan manajemen kesan itu dia mengesankan pada publik bahwa sebenarnya baik-baik aja antara Ahok dan PDI Perjuangan, elit-elit perjuangan, Ahok itu dengan Bu Mega. Buktinya di panggung-panggung depan, Ahok masih dapat apresiasi loh. Betul. Dikasih tumpeng, dikasih buku pertama kalinya gitu kan. Jadi ini ibarat Bang Don misalnya masih menganak-emaskan seseorang. Dan ini diperlihatkan lepas dari kelakuannya kayak terlepas dari kelakuannya. Ternyata Bu Mega bisa menerima kehadiran Ahok gitu ya. Tetapi kemudian kalau Mbak Eva itu kan pernyataannya tadi latitude of rejection-nya muncul. Bahkan kecenderungannya agresif. Agresivitas verbal itu seperti itu, Bang John. Leon Festinger ya. Jadi proses-proses yang kemudian muncul dalam konteks pernyataan Mbak Eva itu lebih berdimensi memosisikan Pak Ahok itu di luar. Di luar proses bertemunya, titik temu tadi seperti Ahok, yang dibilang. lu jangan macam-macam lah. Kalau masuk ke sini ya ingat parpol harus ini kan? Iya. Saya melihat kita ubah. Dua polarisasi ini pada akhirnya kan polarisasi di bawah, artinya elit PDIP yang kemudian tidak bisa mengalahkan apa yang kemudian menjadi hak seolah-olah hak prerogatif Bu Mega gitu ya. Ibu Mega. Iya, satunya. Saya melihat posisi Bu Mega masih sangat kuat. Oke. Mas Gun-Gun, kita jeda lagi. Pemirsa, kami akan segera kembali. Oke, diambil dan kemudian ini dideklarasikan. Mas Gun-Gun, ada 3 peristiwa yang saya kebetulan ikuti dari dekat setelah teman-teman Ahok mengumpulkan KTP untuk mendukung Ahok dan Heru. Peristiwa pertama, Ahok ke Tekumar ketika ulang tahun Ibu Megawati. Di sana dapat penerima tumpeng pertama. Peristiwa kedua ketika Ibu Mega meluncurkan bukunya. Lalu kemudian Ahok adalah penerima buku yang pertama. Ketiga, saya kebetulan ikut dua-duanya. Ketiga, waktu haul Taufik Kemas, saya ada di sana. Dan bagaimana Ahok kemudian bisa meluncur ke dalam, ketemu dengan Ibu Mega, lalu kemudian Ibu Mega menerima Ahok, lalu mengatakan ini temannya Jokowi, orangnya Mega, gitu. Saya ingin simbol apa sebetulnya komunikasi politik seperti ini menurut bacaan Anda, Bang Don? Kalau komunikasi interpersonal ada masalah, mesti diundang aja kan enggak? Diundang saja enggak ya. Apalagi kemudian di panggung dikasih satu kesempatan yang melebihi kesempatan orang lain. Pertama itu kan melebihi orang lain kan? Betul. Artinya diistimewakan lah. Diistimewakan. Ini ekspresi simbolik bahwa sebenarnya tidak ada jarak yang terlalu lebar antara Ahok dengan Ibu Mega. Ini komunikasi interpersonalnya ditunjukkan kepada publik. Meskipun mungkin secara institusional, artinya partai punya mekanisme, banyak orang PDIP yang juga tidak sependapat. Tetapi Ibu Mega menunjukkan di panggung itu bahwa dia sebenarnya tidak ada masalah. Nah, coba kita lihat Mas, ini ketika menerima buku. Ini Ahok datang mengambil menerima buku itu pertama kali. Ya. Untuk pertama. Kalau Mas Gun-Gun lihat ini, tadi Anda sudah bilang menarik sekali untuk mengatakan kalau sebuah komunikasi personal tidak bagus, itu tidak mungkin diundang. Arti kata kuncinya adalah komunikasi personal antara Ibu Mega dengan Ahok itu oke-oke aja. Iya kan, panggung ini Bang Don adalah panggung politik. Betul. Dan pasti punya muatan pemberitaan yang luar biasa. Betul. Karena jadi atmosfer media. Jadi nggak mungkin dong diundang aja, nggak. Apalagi dikasih tempat di panggung itu. Inilah khas dari komunikasi politik penerimaan. Sebenarnya ekspresi dari tidak ada masalah di antara Mega dengan Pak Ahok. Antara Mega dan secara personal. Meskipun secara institusional ada yang disebut dan kepentingan politik yang bisa saja berbeda. Begitu. Ini ketika kemudian ada lagi ketika Ahok di haul Taufik Kemas. Ya. Jadi ada Jokowi, kemudian justru di belakang Jokowi lah Ahok bisa maju ke dalam. Ya. Penjelasan Anda tentang fenomena ini, ada sesuatu yang lain? Ya, kalau saya sih melihat lagi-lagi kan untuk kesekian kalinya menunjukkan bahwa sebenarnya Ahok termasuk yang kemudian diterima di situ, di komunitas PD Perjuangan sendiri. Ini kan komunitas elit nih. Ya betul.
komunitas elit. Jadi datangnya Pak Jokowi dan kemudian diikuti Pak Ahok. Ini menurut saya tidak semata-mata terjadi begitu aja. Ini adalah satu desain panggung komunikasi politik. Ini mau desain panggung komunikasi sebuah politik. pesan yang sebetulnya besar ke publik. Bukan? Bang Don, tidak ada yang kemudian dalam konteks panggung seperti itu terjadi tiba-tiba. Ini alur yang kemudian tadi saya bilang di awal strip of behavior. Strip of behavior. Ya, itulah yang kemudian menariknya membaca konteks, bukan hanya teks gitu ya. Bukan hanya teks tapi konteks. Sekarang kalau kemudian Anda lihat, kan ada begitu beragam sebetulnya statement orang-orang di PDIP. Dan itu juga ada yang justru sangat berani untuk mengatakan kita tidak akan ambil Ahok. Itu dia mengabaikan partai kita lalu sudah maju. Itu nggak bisa maju lewat PDIP. Yang ingin saya katakan begitu beragamnya orang-orang di sini. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini sebuah jenis komunikasi politik untuk menyampaikan pressure kepada orang seperti Ahok supaya ada tawar-menawar, bukan? Kalau saya melihat Bang Don, sebenarnya memang bagus juga. Di internal itu ada satu kontrol. Betul. Bahwa mekanisme itu tidak kemudian dirusak oleh satu kepentingan-kepentingan pragmatis. Betul kan? PDI Perjuangan sebagai partai besar harusnya memang melakukan pelembagaan politik, termasuk dalam proses kandidasi. Ini yang harus kemudian dijadikan bahan evaluasi di PDI Perjuangan. Bang Don lihat bagaimana misalnya suara keras itu juga muncul di PDI Perjuangan bahwa Ahok jangan kemudian serta-merta diusung, tetapi harus melalui mekanisme. Tetapi juga PDI Perjuangan, Bang Don, itu jangan kemudian juga abai dengan proses yang terlalu lama, sehingga kemudian aspirasi yang muncul itu kerap kali tidak terwadahi. Mas, saya kebetulan ikut pertemuan yang agak terbatas dengan Ibu Mega dan itu berlangsung selama 5 jam, termasuk kita bertanya soal Ahok. Sebetulnya memang tidak pernah ada penolakan Ibu Mega untuk mencalonkan seorang Ahok. Kesimpulan saya adalah Ibu Mega hanya konsisten pada keputusan partai bahwa partailah yang mengusung seorang calon. Maka dia mengkritik beberapa partai yang justru mendukung calon perseorangan atau calon independen. Gitu. Sampai sejauh ini belum pernah ada statement yang mengatakan menolak Ahok. Pengamatan Anda? Menurut saya makanya Bang Don perlu kemudian juga masing-masing ini membangun konsolidasi demokrasi dengan caranya. Contoh misalnya, konsolidasi demokrasi di internal PDI Perjuangan adalah memikirkan mekanisme kandidasi yang bagus. Sementara Ahok ketika misalnya dia melalui proses yang cukup panjang untuk juga melaju, entah itu nanti dari jalur partai, tetapi yang sekarang sudah jelas di depan mata adalah 1 juta KTP tadi. Ini juga jangan sampai menimbulkan persoalan baru di daerah-daerah lain bagi orang yang mau kemudian masuk dari jalur perseorangan. Bayangkan kalau seorang XYZ di daerah tertentu ngumpulin KTP, nanti kalau kemudian sudah terkumpul, mindsetnya mungkin apakah dia akan seperti misalnya Ahok ditinggalkan gitu ya? Misalnya kalau dia melaju dari jalur mungkin partai. Juga yang ingin Anda sampaikan bahwa partai politik juga harus lebih cekat untuk melihat calon-calon yang bagus yang oleh rakyat menyatakan ini paling bagus, misalnya begitu ya. Itu yang menurut saya poinnya. Kan ini kan sebenarnya jarak, kalau kita bilang jarak komunikasi ini bukan antar Mega dengan Ahok, tapi antar PDI Perjuangan dengan Ahok. Kenapa? Muncul momentumnya yang kemudian terlambat. Maksud saya momentum itu bicara waktu. Kalau kemudian mungkin PDI Perjuangan bisa melihat, oke, Ahok ini berprestasi atau enggak di periode pertama. Kemudian ada enggak progresivitas dia sebagai leader. Kemudian ada enggak perubahan. Dilihat misalnya bagus dan sama alur misalnya dengan pemikiran PDI Perjuangan, bukan hanya semata-mata pragmatisme dia ingin menang di satu kontestasi elektoral. Oke, diambil dan kemudian ini dideklarasikan. Kan sebenarnya juga tidak akan merugikan PDI Perjuangan, baik secara elektoral maupun dari sudut internal partai membangun pelembagaan politik. Mas Gun-Gun, kita akan lanjutkan lagi. Oke, Bang. Pemirsa, kami akan segera kembali. Kembali bersama Mas Gun-Gun Herianto dalam DBS To The Point. Mas Gun-Gun, orang sekarang bicara kalau lihat komunikasi seperti ini, orang tahu kemungkinan arahnya akan seperti ini, tapi orang berpikir Jokowi akan ikut serta di dalam untuk menentukan hasil akhir atau pilihan akhir bagi PDIP dan Ahok. Menurut Anda tentang ini gimana? Kalau pilihan akhir, kalau hubungan PDI Perjuangan dengan Pak Ahok tentu ada di Bu Mega menurut saya. Tetapi bahwa faktor Jokowi menjadi faktor yang juga signifikan perannya. Kalau
kita lihat kecenderungannya Pak Jokowi kan mensupport ya kan posisinya Pak Ahok. Dan ini bisa dilihat dari beragam sebenarnya peristiwa politik sebelumnya, termasuk juga dalam proses kandidasi ini. Proses-proses ini kan juga menurut saya di panggung depan maupun di panggung belakang itu proses-proses Jokowi untuk kemudian membuka alur komunikasi supaya kemudian tidak deadlock antara Ahok dan PDIP. Saya teringat pada statement Eva Sundari tadi bahwa Jokowi akan menggunakan kesempatan untuk menyampaikan kepada Ibu Mega lalu kemudian untuk mempertemukan Ibu Mega dan Ahok. Walaupun betul sekali kata Mas Gun-Gun bahwa penentunya adalah Ibu Mega. Mungkin di luar itu sudah tinggal drama, bukan? Iya. Saya melihat proses dramanya terjadi di situ. Tadi Anda sudah bicara tentang dukungan Jokowi terhadap Ahok. Ini mungkin bisa dilihat bagaimana kemudian Pak Jokowi bisa menahan, mengerem seorang Ridwan Kamil untuk maju di DKI 1. Kita lihat. Tapi saya ingat betul Kang Emil dan Ahok itu menghadap Jokowi. Lalu kemudian berbeda waktu ya, tetapi kemudian kita ada statement dari Jokowi yang kemudian beredar mengatakan saya khawatir kehilangan yang kalah. Ya, istilah Pak Jokowi itu gini, jangan bertanding di semifinal. Gitu. Jangan bertanding di semifinal. Jadi kalau saya lawan Ahok sekarang, Ahok menang saya nganggur, kata Pak Jokowi kan gitu ya. Kalau saya menang Pak Ahok nganggur, Indonesia kehilangan salah satu yang punya energi positif kan. Ya nanti aja mungkin suatu hari di nasional atau di mana langsung all out gitu. Tapi jangan di level yang sekarang. Itu pesan beliau. Nah, Mas Gun-Gun, inilah salah satu hal yang mengemuka bagaimana kemudian orang bisa lihat bagaimana Jokowi mendukung seorang Ahok, kan? Jadi sebetulnya tidak ada keraguan tentang itu, lalu kemudian mungkin juga tidak akan ada keraguan bagaimana mengkomunikasikan kedua tokoh ini atau kemudian dengan PDIP, lalu kemudian Ahok menerima diusung oleh PDIP, sebaliknya PDIP mengusung Ahok. Begitu kira-kira. Kan pernyataan tadi, pernyataan Ridwan Kamil, menurut saya bukti bahwa ada faktor Jokowi di situ. Betul. Di mana Pak Jokowi berupaya untuk menciptakan satu atmosfer di pilkada dengan cara persuasif Ridwan tidak masuk. Kan sebenarnya itu juga bagian dari cara persuasif untuk Ridwan jangan di sinilah. Nanti aja di nasional. Sementara ini calon terkuat. Bisa saja Ridwan kan masuk di Jawa Barat, Pak Ahok di DKI, nanti bertemu satu waktu dalam kontestasi elektoral di level yang lebih tinggi. Kan sebenarnya faktor itu bisa dibaca sebagai ini ada strategi dari Jokowi untuk memastikan bahwa Ahok itu bisa melaju di DKI. Tapi caranya tentu cara-cara yang persuasif. Dan itu juga hak Ridwan Kamil untuk menolak kan. Betul. Tetapi ternyata persuasi Jokowi berhasil. Bukankah itu faktor Jokowi? Dan saya kira DKI adalah faktor panggung paling besar yang akan menentukan juga sukses Jokowi untuk 2019, bukan? Pasti. Ya, Mas Gun-Gun, kita akan lanjutkan lagi setelah ini. Pemirsa, kita akan segera kembali. Faktor X kan banyak ya, antara lain faktor hukum dan lain-lain. Tapi kalau bicara elektabilitas, kembali bersama Mas Gun-Gun Herianto dalam DBS To The Point. Mas, ini kita sudah sampai di penghujung perbincangan kita. Sebetulnya Ahok itu kan punya modal yang bagus. Survei SMRC bagus, lalu kemudian punya 1 juta KTP. Coba kita lihat, kalau kita lihat hasil-hasil seperti ini, apalagi yang harus ditunggu, bukan? Ya. Kalau saya melihat memang modal dasar untuk maju dan kemudian percaya diri itu sangat kuat. Karena modal elektabilitas tinggi dan modal administratif sekarang 1 juta KTP melampaui ketentuan undang-undang untuk melaju dari jalur perseorangan itu juga tersedia. Coba kita lihat ini, Mas. Ini hasil survei di SMRC yang terakhir. Ini menarik sekali bahwa ini masuk top of mind. Jadi tidak perlu disebut nama apa segala macam, calon gubernur DKI siapa? Ini keluar 36,6% untuk Ahok. Apa arti top of mind dengan jumlah begini? Ya, ini kan kalau orang ditanya, yang lainnya masih jauh di belakang. Orang akan memilih siapa, di benaknya kemudian muncul Ahok. Dan ini saya melihat persepsi publik ini cukup konsisten.
Nah, kalau bicara elektabilitas, kan bicara kalau hari ini ada pemilu, Anda akan memilih siapa? Gitu. Kalau ini top of mind, itu sama dengan sebuah brand yang kemudian langsung orang bilang kalau sikat gigi langsung sebut sebuah brand yang satu merek. Satu merek. Ini kemudian ketika disurvei dalam 5 nama, coba kita lihat. Nah, ini ada nama Yusril, ada nama Risma Rini, ada Nahrawi Ramli, ada Safri Samsudin, dan Ahok terpilih elektabilitasnya itu 54,8%. Ya, kalau kemudian sebaran nama ada dan betul-betul misalnya orang-orang ini running ya untuk kemudian menjadi kandidat, ya Ahok pun jauh di atasnya, 54,8 itu sangat jauh dengan kandidat di bawahnya kan. Risma dan lain-lain. Jadi kalau kemudian sudah tersedia, itu Ahok jauh lebih tinggi dibanding tadi kan. Andai kata nih, Ahok lalu kemudian jadi tanda kutip kawin dengan PDIP, apa yang akan terjadi? Saya melihat sebenarnya kalau soal kemenangan itu relatif sudah bisa terprediksi, kecuali ada faktor X dalam politik ya. Ada faktor X ya. Faktor X kan banyak ya, antara lain faktor hukum dan lain-lain. Tapi kalau bicara elektabilitas hari ini itu bisa menggambarkan semacam masa depan pada saat pemilihan. Misalnya nanti pada saat Pilkada DKI, Ahok kemungkinan besar, bukan garansi ya, kemungkinan besar itu punya peluang lebih besar menang. Nah, oleh karena itu sebenarnya Bang Don, baik dari jalur partai maupun jalur perseorangan, dia kansnya sama-sama besar. Jadi bukan faktor PD Perjuangan atau 3 partai yang sekarang mau mendukung Ahok atau jalur yang disediakan oleh teman-teman Ahok lewat jalur perseorangan. Ini akan menjadi menarik. Brandnya itu Bang Don. Bargaining keduanya sebetulnya sama kuatnya sebetulnya untuk bisa bersama-sama. Kan ada plus minusnya. Ada plus minusnya. Tetapi kalau ini nanti Ahok kemudian diusung oleh PDIP, apalagi yang dramatis, kandidasinya dramatis tapi pilkadanya mungkin. Ya, itu setuju. Jadi kalau didukung oleh PD Perjuangan, kan sekarang prosesnya seolah-olah kemudian terjadi konflik atau deadlock atau kemudian hubungan yang kurang harmonis antara Ahok dengan PD Perjuangan. Kalau nanti PD Perjuangan akhirnya mengambil Ahok, sebenarnya pilkada relatif sudah selesai. Dalam bacaan politik pilkadanya tidak dramatis. Tidak lagi dramatis, proses kandidasinya yang dramatis. Tapi kalau dia melaju dari jalur perseorangan, punya potensi menang, tetapi kemudian kalau head to head dengan kandidat dari PD Perjuangan dan kelompok lain yang kemudian nyatu dengan PD Perjuangan, misalnya taruhlah Gerindra masuk di PD Perjuangan untuk melawan Ahok, nah pilkadanya yang akan dramatis. Pilkadanya yang akan dramatis. Ya. Mas, ini kan kadang-kadang politik itu bisa berubah di injury time. Ya. Dan itu tidak bisa kita duga dan tidak bisa ditebak. Gitu. Kalau Anda lihat yang begini, apa ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu? Sangat terbuka, Bang Don. Kenapa? Karena satu, konteks DKI ini prestisius, pemain elitnya banyak sekali, karena ini juga menjadi battleground nanti untuk semacam 2019 dan lain-lain, dan prospek Ahok untuk kemudian juga ke level di atasnya. Semua partai politik pasti bermain. Dan permainan di DKI ini akan kemudian bukan hanya satu opsi semua, jadi banyak opsi. Oleh karena proses-proses yang seperti ini, menurut saya Bang Don, satu hal yang harus diwaspadai oleh Ahok, pertama, dia bukan hanya soal menangnya, tetapi proses literasi politiknya harus jalan. Karena apa? Ahok sudah sangat kuat brandnya di public trust itu, dia melakukan terobosan-terobosan politik. Antara lain, bayangkan bagaimana banyak orang yang kemudian berharap dia untuk melaju lagi di periode kedua, bukan? Nah, bagi partai pun ini jelas harus kemudian membaca ulang format bagaimana membuat proses kandidasi tadi, memutuskan calon. Sehingga itu juga bisa jadi pelajaran di daerah-daerah lain di mana ada kandidat yang sangat prospektif dan diminati oleh publik. Begitu. Mas Gun-Gun, tadi kan kita memulai dengan teka-teki Ahok. Ya. Anda sudah bisa menjawab teka-teki ini? Sebenarnya ini proses yang menurut saya ya, sampai nanti verifikasi, ini injury time verifikasi untuk jalur perseorangan itu masih sangat terbuka kemungkinan. Kenapa saya bilang demikian? Akhir Juli, awal Agustus, ini kan tanggal 3 September, udah mulai verifikasi. Dan sebelum itu Ahok harus sudah memutuskan apakah dari jalur
partai atau dari jalur perseorangan? Mungkin akan dideklarasi dulu, saya memasuk lewat jalur partai. Belum tahu kan, partai sudah 3 yang mendukung. Betul, kan? ya. Tinggal tunggu PDIP atau bagaimana gitu. Saya melihat kalau soal dari PDIP atau 3 partai cukup itu untuk kemudian melaju dari partai, ini akan sama-sama memiliki nilai plus minus bagi Ahok. Plusnya, kalau dia melaju dari partai, tentu dia akan lebih mudah. Betul. Minusnya, tentu akan ada semacam cognitive dissonance. Ada keberbedaan antara apa yang dipikirkan dengan yang dirasakan publik, terutama mereka yang menginvestkan KTP-nya dalam pencalonan 1 juta KTP itu. Mas Gun, terima kasih sudah datang ke DPS To The Point. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan pakar komunikasi politik Mas Gun Herianto dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Teka-tekinya belum bisa kita jawab, tetapi saya rasa atau saya punya keyakinan Anda sudah menyimpan jawaban masing-masing soal akan seperti apa pilihan Ahok menuju ke kursi DKI 1, karena waktunya sudah semakin dekat. Apapun pilihannya, sebetulnya Anda lah, terutama yang di DKI, yang punya hak untuk memilih siapa pemimpin terbaik yang akan melayani Anda dalam 5 tahun ke depan setelah Pilkada DKI yang akan datang. Terima kasih karena Anda sudah bersama kami. Sampai jumpa lagi dalam DPS To The Point episode berikutnya.